Selamat datang di Rex Journey Spiritual. Perkenalkan, nama saya Rista. Dan buat teman-teman yang sudah klik video ini, tolong ditonton video ini sampai selesai karena tidak ada yang kebetulan. Video ini diperuntukkan untuk kalian semua. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, aku minta keikhlasannya untuk mau mensubscribe channel Rex Journey Spiritual ini. Video kali ini akan ada spiritual counseling. Aku nggak akan ngomong sendirian, akan ada teman-teman Rex Journey yang kami persilakan untuk konsultasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar spiritual awakening-nya mereka. Nah, sekarang ada salah satu teman Rex Journey yang sudah datang, sudah hadir di sini untuk konsultasi barengan sama kita. Halo, nama saya Sharon. Saya adalah seorang florist Seorang florist dari mana Kak Sharon? dari Bandung. Dari Bandung. Nah, Gimana? cuman kan kalau tujuan hidup kan kita udah tahu maunya jadi apa yang sesuai sama passion kita. Nah, tapi kan kita sendiri kan dilahirkan di bumi ini kan pasti udah ada tugasnya nih dari Tuhan sendiri. Nah, itu tuh bisa sama, bisa beda, atau gimana nih kalau misalnya yang kita mau sebagai tujuan hidup tuh ternyata Tuhan tuh berkehendak lain gitu. Nah, nanti ini bab selanjutnya dalam proses spiritual awakening. Setelah teman-teman kenal diri sendiri, kalian harus kenal Tuhan itu siapa. Supaya kita tahu sebenarnya apa sih yang Tuhan pengen buat kehidupan kita. Tapi intinya adalah Tuhan, betul banget, Tuhan ini semesta menugaskan kita. Kenapa semesta melahirkan kita di kehidupan saat ini? Karena pasti ada tujuannya. Ya, dan tujuan-tujuan dari semesta itu bisa kita analisa apa saja yang harus kita lakukan menurut Tuhan nih. Itu salah satunya dengan melihat passionmu. Itu adalah pesan dari alam semesta ini, kemana arah tujuan hidupmu. Jadi, beda atau sama? Sama. Tujuan hidup dari Tuhan dan passion kita itu adalah sesuatu hal yang sama. Passion ini adalah salah satu bagian dari pesan semesta buat kita agar kita bisa menganalisa tujuan hidup kita kemana. Gitu. Jadi nanti akan ada pesan-pesan lain juga. Sudut pandang kita melihat dunia itu pun bagian dari pesan semesta. Terus juga cara kita berpikir itu juga bagian dari semesta. Intinya adalah pekerjaan yang kita lakukan dengan cinta itu adalah tujuan hidup kita menurut semesta. Itu adalah misi hidup kita yang diberikan oleh alam semesta itu sendiri. Jadi, nah gini, ini yang butuh dipahami. Banyak orang berpikiran, oh, aku ketika ikut spiritualnya, aku belajar spiritual, misi hidupku kayaknya untuk jadi seorang healer energi. Pertanyaannya, kamu happy enggak untuk menjadi seorang healer? Gitu, kamu punya passion di situ enggak untuk jadi seorang healer? Kalau memang passionmu di situ dan kamu sangat happy melakukan hal tersebut, nggak ada kata-kata setelah konseling sama orang terus aduh aku badannya jadi capek nyerap energi dia nih. Nggak ada kata-kata dimana wah aku harus berhasil menyembuhkan dia nih. Tandanya kita nggak yakin. Ketika kita tidak yakin, tidak ada cinta kasih di situ, tandanya itu bukan passion kalian, yang kemungkinan besar bukan misi hidup dari alam semesta ini. Gitu. Jadi kita butuh membedakan nih misi hidup. Karena itu balik lagi ya, banyak orang berpikiran misi hidup ketika kita belajar spiritual tuh, oh aku harus jadi healer, oh aku harus jadi shaman. Enggak, karena misi hidup orang tuh beda-beda. Tergantung dari passionnya Kak Sharon apa. Jadi ngikutin passion kita itu sama dengan menjalankan misi hidup kita yang dikasih sama Tuhan. Gitu. Ada yang bingung? Berarti sama ya misi hidup yang tugas yang Tuhan berikan pas kita lahir di dunia sama dengan tujuan hidup yang kita mau gitu. Betul. Kirain Gitu. beda.
Sama. Makanya kenapa ketika kita menjalankan misi hidup kita itu akan memberikan kepuasan lahir batin, memberikan kepuasan secara spiritual dan finansial. Kita juga akan seimbang secara berkehidupan, kebahagiaan, cinta kasihnya banyak, materinya juga banyak. Gitu. Nah, jadi ini juga ketika orang berpikiran bahwa misi hidup secara spiritual itu aku harus melepaskan kematerialan. Nah, yang orang nggak paham, yang disebut dengan melepaskan kematerialan, itu bukan berarti kita harus hidup tanpa uang, kita harus nggak punya harta benda, tapi gimana caranya kita bisa melepaskan keterikatan kita terhadap materi. Kita melepaskan kontrol dari benda-benda tersebut terhadap diri kita. Contohnya kayak gimana? Gini, banyak ya orang ketika nggak punya duit, mereka panik. Kenapa? Karena hidup mereka dikontrol sama uang. Ketika uangnya banyak, mereka happy. Ketika uangnya sedikit, mereka sedih. Mereka bingung harus ngapain. Itu tandanya hidup kita masih sangat dikontrol sama uang. Nah, kalau pernah dengar ada yang disebut dengan financial freedom atau kebebasan finansial, itu adalah ketika kita benar-benar lepas atas keterikatan itu. Jadi mau kita punya uang, mau kita nggak punya uang, kita tetap happy, tetap bahagia. Dan ketika kita mau beli sesuatu, kita butuh apapun, duitnya tetap ada. Gimana caranya terserah semesta, yang penting duitnya tetap ada di rekening, nggak habis-habis. Gitu. Jadi kebebasan finansial itu bukan berarti, karena banyak yang mengartikan ketika kita bilang financial freedom, ini mereka bilangnya melepaskan, menghilangkan semua harta benda mereka, uang, pekerjaan dan lain sebagainya itu dilepasin. Aku nggak boleh gitu untuk berhubungan sama uang. Nah, itu bukan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang-orang yang berpikiran ketika ngomongin tentang financial freedom, itu mereka berpikiran bahwa aku law of attraction, duitku banyak miliaran, terus aku bebas nggak perlu kerja lagi. Nah, itu salah. Malah kamu harus kerja. Kalau misalkan kita nggak kerja, kita nggak akan bebas secara finansial. Kenapa? Karena kamu harus menjalankan tugas dari semesta, misi hidupmu, baru kamu dikasih gaji sama Tuhan. Gitu. Jadi dua konsep tersebut tuh salah. Kita nggak bisa law of attraction berapa miliar, terus habis itu aku nggak akan kerja. Itu bukan financial freedom ya. Financial freedom itu adalah kita bekerja untuk semesta, kita digaji sama semesta, unlimited gajinya. Kayak gitu. Bingung nggak? Maksudnya kan kita bekerja untuk alam semesta, maka semesta memberikan gaji. Gajinya itu tuh berupa apa sih gitu? Maksudnya kan kalau misalnya berdagang kan pasti ya dapat keuntungan gitu, langsung uangnya kelihatan gitu ya. Tapi kalau yang di semesta ini nih gimana nih? Gajinya adalah power di dunia material. Karena kita memberikan power dari dunia spiritual ke alam semesta, kita ngasihin cinta, itu akan ditukar oleh semesta, dikembalikan lagi powernya secara material, secara fisikal. Ya sekarang kalau misalkan apa sih yang bakal kita dapetin dari semesta, ya lihat aja power di zaman ini itu apa? Uang. Gitu. Ya kita bakal dikasih uang, rezeki, atau apa? Kekuasaan. Itu power di dunia material juga. Ya kita akan dikasihnya itu. Mungkin kalau zaman dulu powernya beda, misalkan bukan uang, powernya adalah apa? Misalkan tahta. Gitu. Ya kamu akan dapat tahta. Gitu. Jadi tergantung dari sekarang power di dunia material ini, itu powernya apa, itu yang akan diberikan sama semesta. Itu dan ini tukeran kita ngasih apa ke semesta, kita ngasih cinta. Karena kan itu tujuan hidupnya. Kita memberikan cinta. Makanya sebenarnya pekerjaan apapun itu terserah kita, pekerjaannya mau apa. Yang penting di dalam pekerjaan tersebut itu ada cinta kasih yang kita kasih. Gitu. Dan makanya kenapa harus ngelihat passion kita, karena
Coba teman-teman semua di sini juga ya komen kalau ada yang bekerja tidak sesuai passionnya dan kalian tetap bahagia, tetap cinta kasih, itu jarang banget. Pasti ada sedikit-sedikit mengeluh sesuatu, duitku banyak sih tapi aku capek banget, aku sukses sih tapi aku waktu sama keluarga aku kurang. Pasti ada tapinya itu kalau misalkan kita kerja tidak sesuai dengan passion kita, karena nggak ada cinta kasih. Tapi kalau kita udah sesuai dengan passion, itu cinta kasihnya muncul, kita ngasih cinta kasih yang banyak sama semesta, dibalikinnya lebih banyak lagi gitu. Jadi exchange energi. Ketika kita menjalankan misi hidup itu harus tukeran energi gitu, dan cinta kasih. Intinya itu, kita yang kita kasih ke alam semesta ini ke orang lain itu cinta kasih. Ya misalkan jadi healer nih. Banyak orang-orang juga gini butuh diluruskan kalau menurut aku. Gini, kalau misalkan tentang spiritual enterprise, bisnis-bisnis spiritual nih gitu, itu ada orang yang nggak boleh, kenapa diduitin dan lain sebagainya, ataupun juga ada yang nggak apa-apa karena memang ada pertukaran energi. Nah, betul, tidak apa-apa, ada pertukaran energi, tapi energi apa yang ditukar? Yang disebut dengan energi yang kita tukar ke alam semesta, dan ini tuh kita tukarannya sama alam semesta ya, bukan sama orangnya. Misalkan nih, kita punya klien, pasien buat healing, terus kita melakukan tindakan healing pakai energi. Nanti kita dibayar sama dia. Nah, bukan itu, tapi kita memberikan cinta kasih kita sama orang tersebut, kita bantu orang tersebut dengan penuh cinta kasih tanpa pamrih. Nanti semesta akan memberikan bayarannya, entah melalui orang itu, sama orang itu dibayar, ini kak buat kakak, atau misalkan ternyata orang itu nggak punya uang sama sekali, nanti dapat rezekinya dari yang lain. Tetap akan ada pertukaran energi tersebut ketika kita menyebarkan cinta kasih. Tapi kalau misalkan kita mikirnya, oh aku ngasih kamu energi, terus kamu bayar aku, sebenarnya gini, itu boleh-boleh aja, tapi konsepnya beda. Ya, konsepnya beda. Konsepnya adalah aku nuker energiku, kamu ngasih aku duit. Sedangkan yang seharusnya adalah aku memberikan energi cinta kasih sama semesta, semesta balikin pakai materi. Gitu. Jadi dari konsep berpikir aja itu menentukan perjalanan spiritual kita. Kalau kita berpikir salah, konsep-konsep berpikir di dalam ego kita itu nggak benar gitu ya, tidak sesuai dengan hukum-hukum semesta, itu nanti kita kemakan sendiri dengan ya gini, kayak tadi ya contohnya, itu dua konsep yang berbeda tapi mirip kan. Ketika orang mikirnya yang A tadi, aku ngasih energi kamu bayar, sebenarnya itu pertukaran energi juga, tapi itu jadi salah. Dari salah konsep berpikir aja ini bisa menghambat rezeki. Yang harusnya, kenapa ya aku kan padahal udah ngasih energi sama mereka, mereka harus bayar sama aku, tapi rezekinya nggak awet, cepet habis, karena konsep berpikirnya salah. Bukan itu, kita butuh memberikan cinta kasih, nanti semesta kasih ke kita. Kayak gitu ya, jadi nggak bingung lagi untuk misi hidupnya, udah ketemu passionnya apa, tinggal dilakukan menyebarkan cinta kasihnya tersebut. Jadi Kak Sharon bukan jualan bunga, bukan jualan rangkaian bunga, tapi kamu menyebarkan cinta kasih dengan cara membuat rangkaian bunga untuk orang-orang. Gitu, paham ya? Ya. Oke. Ya udah. Ada yang mau ditambahin dulu nggak? Kan kalau misalnya di dunia material ini kan pasti ya ada price listnya gitu kan. Nah kan kita tuh memberikan cinta kasih kepada alam semesta. Terus nentuinnya gimana gitu, nentuin harganya apa aja. Nah ini kalau untuk menemukan harga, Kak Sharon butuh tahu dulu nilai diri Kak Sharon terlebih dahulu, value dari diri Kak Sharon dulu terlebih dahulu. Ini harganya berapa? Harga dirimu tuh berapa? Jadi harga diri ya, harga diri gitu. Nantinya Kak Sharon akan lihat, karena gini, yang dijual itu bukan bunganya. Bunga itu orang bisa dapat dari mana aja, ya kan? Tapi nilai dirimu, cinta kasihmu
yang kamu jual itu. Jadi jangan pikirin dulu tentang price listnya. Kalau untuk price list, Kak Sharon bisa lihat dulu di luaran sana itu price list orang-orang kayak gimana. Bisa ikutin dulu dari situ. Sambil balik lagi, proses healing kita, proses mengenali diri kita itu diselesaikan, dijalani terus. Nanti kita akan menemukan nilai yang tepat untuk diri kita. Karena yang dijual tuh bukan bunganya, balik lagi, tapi kamu menjual diri. Ya, menjual diri, bukan jual diri ya, tapi ya itu balik lagi, kita butuh nilai, butuh value. Itu makanya kenapa banyak kayak gini, musisi artis gitu ya, bayarannya ada yang mahal banget gitu, ketika memang mereka tahu harga diri mereka itu berapa. Yang dijual itu bukan karyanya sebenarnya gitu, musiknya bukan itunya, tapi dirinya. Dia harus punya, tahu dulu value nilai dia itu berapa. Berarti menggali value dalam dirinya itu juga proses ya. Itu proses. Jadi spiritual awakening ini intinya sebenarnya tadi balik lagi, satu, buat tahu diri kamu, buat ngejalanin misi hidup kamu. Kenapa kita harus menjalani misi hidup kita? Karena dengan menjalani misi hidup kita finansial aman, kebahagiaan terjamin, percintaan tidak akan rumit lagi. Nah, tapi dalam prosesnya, nah itu harus diberesin. Jadi rangkaian spirit apapun yang kita lakukan, aspek apapun di dalam kehidupan kita, ini tujuannya tuh cuma satu, cuman ke misi hidup kita harus ngapain. Jadi ketika kita menggali diri kita, apa pentingnya kita kenal sama diri sejati kita? Gitu ya, itu tadi balik lagi, biar kita mendapatkan kebahagiaan, finansialnya terjamin. Nah ini jadinya buat teman-teman yang sangat maskulin dengan pemikirannya yang logik banget, ini butuh dipertimbangkan. Atau yang material banget gitu ya, teman-teman yang memang punya pemikiran yang material banget, ini butuh dipertimbangkan loh, untuk menemukan, menggali dirimu sendiri di dalam diri itu harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena kalau tujuan kita pengen jadi orang kaya, satu-satunya cara berkah kekayaannya 7 turunan gak habis, karena banyak ya orang-orang kaya tiba-tiba habis gitu hartanya. Ini mohon maaf banget, tapi ya itu balik lagi, dunia ini berputar dan kita butuh kestabilan energi supaya kita bisa ngikutin perputaran dunia tersebut. Nah caranya kayak gimana? Temukan misi hidup kita. Kalau misalkan kita pengen jadi miliarder, satu-satunya cara adalah nemuin misi hidup kita. Itu nggak akan habis. 7 turunan tuh duitnya nggak akan habis. Karena cinta kasih yang kita jual. Dan ketika cinta yang kita jual, cinta tuh nggak akan habis-habis. Begitu. Oke, Kakak Sharon. Cara mengetahui nilai dalam diri kita tuh gimana sih? Balik lagi, healing. Kita harus menghealing banyak hal. Jadi nggak bisa tiba-tiba ini ya, itu ya, nggak bisa. Jadi harus di healing. Makanya dalam proses spiritual awakening ada fase yang disebut dengan the healing. Gitu, teman-teman butuh menghealing dari luka-luka masa kecil, dari past life, dari turunan orang tua, turunan keluarga, dari banyak hal yang pada akhirnya nanti kita akan temuin sendiri nilai diri kita itu seperti apa. Sambil cara simpelnya dimulai dengan tuliskan di buku catatan teman-teman, di jurnal spiritual teman-teman, apa sih kelebihan-kelebihan di dalam diri aku. Pernah nggak ngelihat kelebihannya Sharon nih apa? Kayaknya pernah sih, tapi ya dari segi yang orang-orang bilang lah gitu. Jadi mulai sekarang Kak Sharon butuh untuk bisa ngelis nih di jurnalnya apa aja kelebihan-kelebihan yang Sharon miliki dan orang lain nggak punya. Itu dulu PR-nya.
Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang suka dengan topik yang tadi kita bahas di sini, teman-teman bisa kasih likes-nya, bisa di-share juga ke teman-teman atau saudara yang memang sedang membutuhkan mempelajari spiritual dengan lebih baik lagi. Terus juga teman-teman bisa komen-komen kalau misalkan teman-teman punya saran, kritik, atau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan spiritual. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin membutuhkan konsultasi, teman-teman bisa hubungi Instagram rexjourney.id. Terus teman-teman bisa chat Mimin, terus kabarin Mimin untuk melakukan konsultasi barengan sama aku ataupun tim Rex Journey yang lain. Tapi kalau misalkan teman-teman bersedia untuk boleh deh kak, aku pengen cerita, aku pengen konseling disimpan di YouTube, teman-teman bisa kirim email ke emailnya Rex Journey di rexjourney.id@gmail.com. Nanti dikasih subjeknya adalah konseling YouTube Rex Journey. Nanti silakan teman-teman ceritakan permasalahan apa, pengalaman apa dalam berspiritual yang memang butuh teman-teman konselingkan di sana. Nanti saya bakal hubungi teman-teman secepatnya. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu sekarang. Kita ketemu di episode berikutnya ya. Dadah. Dah.